Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Terima kasih Smart Listener masih bersama kami dalam perbincangan Smart Motivation malam hari ini. Semoga perbincangan kita di tiap sesi Smart Motivation ini bisa membantu kita sama-sama memahami satu hal yang membuat kita semakin naik kelas ya Pak Eloy ya. Semakin menjadi versi terbaik dari diri kita dari hari sebelumnya begitu Smart Listener. Kalau kita bicara soal rasa ingin dihargai, rasa ingin dicintai, rasa bermakna gitu Pak Eloy. Ini hal-hal yang menurut saya kita perlukan banget. Tapi kan kalau ngomong soal kebutuhan, biasanya kita ngomongin soal kebutuhan sandang, pangan, papan, ya sudah, mau apa lagi gitu kan ya. Ini beda hal atau bagaimana sih? Wow, thank you. This is so good. Dan kita akan pelan-pelan ya Mbak Uli, oleh karena saya sih berharap ini akan mengubah cara kita memandang hidup, kemudian pekerjaan, dan bahkan dunia. Dan saya setuju sekali tadi Mbak Uli menggunakan istilah versi terbaik diri kita. Which is, that's true. Dan itulah yang kita inginkan. So, kembali kepada pertanyaan Mbak Uli tadi. Oke, setelah sandang, pangan, dan papan kita dapatkan, lalu apa kemudian? Nah, justru inilah yang dipelajarin oleh banyak pemikir. Dan mereka menyimpulkan bahwa setelah seseorang mendapatkan sandang, pangan, dan papan, itu kan basic needs. Makanan, minuman, ya toh, tempat tinggal untuk berteduh, ya, dan hal-hal mendasar lainnya. Di atas itu manusia itu kemudian mau mendapatkan kasih sayang dan sampai pada perasaan dihargain. Abraham Maslow sebetulnya menyampaikan hal itu dalam hierarchical of needs. Nah, jadi itulah yang diharapkan dan disampaikan oleh Alain de Botton bahwa betul manusia mencari ketiganya. Namun demikian yang menarik Mbak Uli, ada juga orang-orang yang mencari kasih sayang dan perasaan dihargai itu dari cara yang berbeda. Bukan dengan berlomba dengan kekayaan, tetapi justru melalui ordinary life. Ini juga menarik. Ordinary life itu bukan miskin ya, tetapi hidup yang bersahaja. Itu beda tuh. Saya ada menulis dalam buku An Invitation to TML, halaman 193 sampai halaman 96, itu utopia. Utopia TML community, itu masyarakat imajiner yang saya bayangkan akan hadir di Indonesia, kemudian Asia dan dunia. Saya hanya baca sepenggal saja dari utopia itu, tetapi bagi teman-teman yang ingin mendalaminya bisa membaca di halaman 193 sampai 196. Ini bagian yang relevan dengan pembahasan kita. Okay. Saya menulis di sana bahwa di TML community, orang-orang di sana sudah meninggalkan perlombaan tikus yang terus-menerus mengejar uang dan materi berlimpah. Mereka mengerti dengan benar nasihat dari G.K. Chesterton yang berkata bahwa hanya ada dua pilihan untuk merasa cukup, enough. Okay. Pertama, dengan terus berusaha mencari lagi dan lebih lagi. Atau kedua, dengan menginginkan sedikit. Di TML community, masyarakat di sana memilih yang kedua. Yaitu apa? Menginginkan sedikit. Saya menulis. Bukan berarti mereka pasif dan malas. Tidak. Sama sekali tidak. Tidak ada bukti sedikit pun bahwa konsep menginginkan sedikit menyebabkan orang menjadi malas. Tidak. Sebaliknya. Mereka menjalani hidup yang lebih berkualitas,
mereka menjalani hidup secara merdeka, sederhana, dan bersahaja. Nah, itu pilihan kehidupan. Jadi saya berharap smart listeners dan sahabat TML mulai juga merenungkan ini. Di tengah-tengah hidup yang terus berubah, krisis multidimensi, disrupsi, dan izin, bahkan kita mendengar yang namanya krisis itu semakin menggemparkan dan ada di depan mata, kita harus betul-betul punya prinsip di dalam hidup dan kepemimpinan kita. Dan TML itu menawarkan, yaitu tadi, menginginkan sedikit, bukan berarti malas dan pasif, tetapi hidup yang merdeka, hidup yang sederhana dan bersahaja. Sementara itu, yang kemudian nanti kita akan masuk tentu saja lebih dalam dan semakin keren. Demikian, Pauli. Baik. Selalu ada pilihan ya Pak Eloy ya? Dalam kita cari solusi ya, tapi kita pilih yang mana gitu ya. Justru itu yang paling unik dari profesi kita ini, Mbak Uli. Saya dari pagi itu sudah bangun subuh karena saya memberikan seminar di BPK Penabur ya di Kota Harapan Indah Bekasi untuk teman-teman yang baru masuk kelas 1 SMA. Saya berbicara mengenai karakter growth with TML. Dan saya berbicara pentingnya growth di dalam pertumbuhan di dalam karakter. Dan salah satu pilihan-pilihan hidup seperti ini, prinsip-prinsip hidup. Kemudian siang, saya melanjutkan berbicara untuk bapak-bapak, ibu-ibu guru, dan seluruh staf, sekitar 160 orang di Tunas Muda School di Meruya. Dan saya berbicara mengenai receiving dan ada saya lupa itu grace with TML. Jadi memang kemana saya pergi saya bicara TML ini. Dan termasuk malam ini harus ada pilihan. Jangan sampai masyarakat kita, anak-anak dan cucu-cucu kita merasa bahwa the spirit of modern world, the spirit of secular world, itu satu-satunya pilihan yang ada. Enggak juga. Ada pilihan lain, termasuk TML yang sedang kita bicarakan ini. Yes, baik Pak Eloy. Wah, berarti tadi kita berdekatan tuh Pak Eloy. Kami juga ada di Bekasi dalam rangka tali kasih ke-26 tahun Smart FM di Panti Asuhan Yayasan Shalom. Begitu. Serius? Iya. Ini harus sempat ada kita kontak-kontak ya. Iya benar. Tadi siang, wah senang sekali deh bisa berbagi dengan anak-anak di sana. Mereka juga anak-anak yang punya motivasi kuat untuk terus belajar apapun kondisi mereka. Dan satu hal yang mungkin saya bisa menceritakan itu untuk semangat smart listener juga ya. Mereka dengan kondisi yang ada, salah satu dari mereka bilang gini, apapun adanya kita di sini dengan latar belakang kita ya teman-teman, tapi kita sama-sama punya harapan dan punya keinginan untuk bahagia. Itu bisa buat kita semakin semangat. Aduh, itu keren banget. Keren banget. Senang mendengarnya. Alhamdulillah. Keren banget. Wow. Baik, itu dia. Mudah-mudahan hari ini juga smart listener punya banyak pengalaman ya dalam menapaki hari ini, dan itu membuat kita jadi semakin semangat lagi. Karena kalau kita semangat, orang-orang di sekitar kita juga ikut semangat. Biasanya kan seperti itu, ya kan? Nah, nanti kita lanjut Pak Eloy. Kita break dulu. Smart kita jeda kembali untuk sesi berikutnya. Silakan, kami masih nantikan Anda untuk ikut bergabung dalam perbincangan kita di malam hari ini di Smart Motivation. Kabar gembira. Kini program TML Practitioner tanpa kriteria khusus hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. TML adalah singkatan dari Theocentric Motivation and Leadership yang merupakan model pembelajaran dan juga pelatihan dalam bidang motivasi dan kepemimpinan yang diintegrasikan dengan pemahaman spiritual. Pelatihan TML Practitioner dilakukan secara virtual bersama para Certified Theocentric Motivator terpilih dan Eloy Zaluku sebagai Founder and Master Teacher of TML. Ayo, dapatkan penawaran khusus dengan sistem TSA atau transfer semampu Anda. Terbatas untuk 100 orang pendaftar pertama. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0813 983 981 27
atau 0818 089 09199. Jadilah TML Practitioner dan ukir jejakmu.